Oke, jangan lupa subscribe dan like channel di Petani Online. Inspirasi untuk memotivasi semua peternak. Kita harus bangga jadi peternak, sukses peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya dapat berkunjung bersilaturahim di tempatnya Tapak Sembrani Farm di Sleman, Yogyakarta. Nah, sebelum menanyakan atau berbincang-bincang dengan ownernya Pak siapa Pak? Edi Sukoco. Pak Edi Sukoco, saya sempat lihat-lihat tempat ternaknya. Nah, ini di sini ada videonya. Kemudian juga ada tempat pengolahan pakan. Namun banyak hal yang bisa kita ceritakan atau bisa ambil pelajaran dengan Pak Edi ini, dari mulai mungkin spirit untuk beternak, inovasi-inovasi di peternakan itu banyak sekali yang bisa kita ambil. Oke, langsung saja mungkin saya akan menanyakan ini, khususnya kan kalau di Jawa Barat ya, di tempat kami ini, kalau saya lihat kan masih tradisional di sana. Katakanlah ternak itu digembalakan satu. Terus satu kalimat yang pernah saya dengar sebelum saya sendiri memulai beternak itu, ada kalimat seperti ini kata orang tua. Kalau kamu beternak, kamu nggak boleh sakit, satu. Kamu nggak boleh libur, kamu nggak bisa berdiam. Kok kesannya itu berat banget gitu waktu itu. Padahal saya ada keinginan gitu. Kemudian saya mencoba referensi, ya akhirnya bisa ada solusi. Nah, mungkin ini juga bisa diungkap kembali atau disampaikan menurut Bapak ya. Khususnya untuk bagi pemula yang mau beternak, itu mulai dari awal niatnya, mungkin kan kemudian berkembang menjadi tadi kata-kata tadi, nggak boleh sakit, nggak boleh libur, itu menurut Bapak bagaimana Pak untuk beternak khususnya di domba kambing ini? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Edi Sukoco dari Tapak Sembrani Farm, Tambak Lelo, Tambarjo, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, saya akan jawab bahwa dalam beternak itu tadi bilang tidak boleh sakit ya. Peternaknya nggak boleh sakit, nggak punya hari libur, itu betul. Jadi tapi kalau manusia itu pasti ada sakitnya. Kalau nggak boleh sakit itu boleh. Tapi gimana caranya sih mensiasati manusia itu pasti ada sakit dan pasti butuh hari libur. Untuk mensiasatinya boleh beternak secara tradisional dengan gembalakan itu. Kalau memang geografisnya itu cukup, gembalakan itu malah yang lebih bagus dan dia lebih efisien, lebih murah biayanya kan itu. Nah, tapi dengan konsep gembala kalau khususnya kayak di Jogja itu kayaknya nggak akan bisa. Malahan yang memang tidak ada. Di Jogja itu tanah pesawahannya sangat produktif sekali. Jadi nggak ada namanya jeda panen. Jadi setiap habis panen langsung tanam, panen langsung tanam lagi. Jadi nggak ada jedanya. Jadi kira-kira nggak bisa untuk digembalakan. Nah, akhirnya kita berinovasi, banyaklah belajar dari teman-teman peternak di Jogja, bahkan kita sampai ke Jawa Barat, Jawa Timur, untuk membuat sebuah inovasi gimana sih cara beternak itu supaya enak, supaya nyaman, supaya bisa santai, mungkin lebih enak dari kerja di kantor. Nah, ternyata alhamdulillah dengan metode yang saya buat, jadi itu saya banyak hari liburnya dan banyak sekali waktu senggang. Saya ternak sekitar 100 ekor, itu waktu luang saya masih sangat banyak sekali. Dan saya masih bisa cari kesibukan yang lain. Salah satunya membuat pakan ternak.
Nah, pakan ternak yang ini itu kita olah supaya apa? Kita hitung supaya bisa memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Jadi dengan lahan yang terbatas kita bisa tanam untuk menstabilkan bahan pakan. Kita biasanya tanam rumput seperti banyak ya, kayak samsibar, mungkin yang jenengan tanam pakcong, odot, umami. Bagus lagi ditambah sama daun-daunan seperti indigo vera, cleresede, kaliandra. Mungkin bisa jadi pohon beringin atau alpukat, itu bisa kita tanam untuk apa? Memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Kalau kita hanya mengandalkan dari rumput-rumputan, itu nanti hasilnya masih kurang bagus. Jadi kalau kita kombinasikan rumput-rumputan dengan ramban lah, kalau bahasa orang Jogja ya, rambanan. Daun-daunan di pohon itu ya? Ya, kalau Jawa Barat apa? Kayaknya hampir sama sih sekarang. Mungkin seperti, pokoknya intinya daun-daunan yang proteinnya cukup tinggi. Dan itu sangat-sangat baik sekali untuk ternak indukan maupun sebenarnya pengemukan. Nah, nanti kita olah, terserah cara pengolahan itu banyak macam. Kalau kita pingin nyari rumputnya itu cuma 3 hari sekali, kita cari sebanyak-banyaknya, kira-kira cukup untuk 3 hari, nanti bisa kita simpan. Caranya diberdirikan aja. Dikeringkan aja gitu? Diberdirikan, jadi diberikan di tipis-tipis ya, jangan terlalu tebal supaya enggak menguning. Nah, nanti kita ambil sedikit-sedikit, kita rajang. Kalau yang mau efisien sekali itu dirajang. Mungkin seperti sekarang ini terdengar suara mesin, yaitu proses penggilingan perajangan rumput yang kami buat. Dengan dirajang nanti dicampur jadi satu, bisa langsung diberikan. Kalau ternyata kita buat sekali banyak, itu lebih bagus lagi. Jadi ternak kita cuma 10 ekor, satu hari itu cuma habis 15 kilo caranya kan gitu. Nah, saya mau buatnya 3 ton nih, mumpung ya udah nggak masalah, lebih banyak buatnya maka lebih efisien. Bisa disimpan nanti ya itu? Ya, bisa disimpan. Cara penyimpanan bisa dibikin namanya silase boleh, atau mau dikasih fermentor namanya difermentasi bisa, atau mau dikeringkan. Kalau cuacanya cukup bagus musim kemarau itu bisa kita keringkan. Jadi yang habis paling dirajang itu kemudian dijemur gitu? Ya, kalau yang bagus dijemur tapi tidak langsung terpapar matahari. Nah, kapan bisa diberikan? Saat proses pengeringan itu bisa kita ambil langsung kita berikan. Seandainya kita buat nih 3 ton, wah nanti kalau nunggu kering baru diberikan, ternak kita kelaparan, ya nggak usah nunggu. Proses pengeringan itu langsung dikasihkan aja, langsung terus menerus sampai yang penting kita bolak-balik. Jadi nanti begitu sudah kering baru kita simpan, kita buat lagi. Nah, begitu kita sudah punya stok pakan yang cukup berlimpah, maka kita akan punya banyak waktu yang sangat-sangat bisa kita manfaatkan untuk aktivitas yang lain. Nah, akhirnya kumpul dengan keluarga, masih banyak waktunya, kita bisa libur, kita bisa jalan-jalan, kita bisa silaturahmi ke saudara-saudara kita. Itu saya yakin dengan proses pengolahan pakan yang tepat, itu akan membuat kita menjadi peternak nyaman.